yang Medco dan seterusnya yang berkontribusi di energi yang saya yakin mereka punya juga langkah-langkah. Dan ini kan harus kita laporkan, Pak. Kita sudah melakukan ini, sudah tercapai 1,5 derajat enggak? Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di lembaga yang merilis mengenai ini, monitoring ini, dan perusahaan-perusahaan di dalam negara itu dianggapnya semuanya disebut sebagai misaligned. Kakak kita ini, Kak Stella ini dulu salah satu konsultannya BRI. Nah, itu kan penting. Kontribusinya luar biasa macam-macam. Tapi di MSCI selalu disebutkan misaligned. Iya. Ya karena ya tadi dianggapnya kita itu nakal. Padahal sebenarnya perusahaan-perusahaan sudah berkontribusi, sudah melakukan berbagai hal. Ya meskipun nggak semua, tapi sudah melakukan berbagai hal. Yang gede-gede terutama big boys ini yang nakal ya bisa ditutup dengan benar. Rata-rata pada nurut. Ngikut lah sama pemerintah kan dia ingin bisa. Nah kalau yang cuma sekedar melaporkan nanti kan kelihatan kan ini poin langkah pelaporan ini kan sudah istilahnya sudah melangkah satu poin. Tinggal bagaimana melaporkan dan mengelainkan. Nah ini tolong dibantu untuk menyampaikan ke pemerintah apa yang sudah kita kontribusi biar bisa diperlihatkan bahwa ya ini data-datanya. Untuk kebenaran data kan nanti kan ada pihak verifier, assuror dan seterusnya untuk memastikan itu kan. Next slide. Ini bahannya agak banyak ya anak buat next slide lagi nih. Saya pikir juga hampir sama nih kalau misalkan misalnya bentar Mbak. Kalau misalnya ini kan bisa gerak-gerak nih kita ini bisa nggak sampai. Nah kita saat ini disebutkan di angka 3 sampai 4 derajat Celcius. Menurut lembaga yang memonitor ini, Climate Action Tracker.org. Secara policy 3 derajat, secara action 4 derajat. Kita kan miris ya, padahal kan yang sudah berkontribusi banyak. Kalau kita lihat rekan-rekan Pertamina, PLN, sampai yang paling mahal itu lagi dikaji CCU, CCUS, CCS. Tapi ya ini masih critical insufficient. Faktanya bukan karena apa, dan itu dipandangnya seluruh Indonesia. Saya selalu sedih kalau poin resiko ini kita dipandangnya seluruh Indonesia, karena Indonesia ini jauh lebih besar daripada UK, jauh lebih besar daripada Jerman, jauh lebih besar daripada negara-negara di Eropa. Negara Eropa dijadikan satu itu cuma sepertiganya atau 2/3 Indonesia. Kita tuh dari London sampai New York, gede banget, tapi dianggap kecil karena memang di dalam peta kelihatannya cilik, tapi itu kan persepsi dari barat. Tapi kalau dalam ukuran sesungguhnya kan kita besar. Nah ini seharusnya didudukan di tingkat yurisdiksi, kabupaten, provinsi, kontribusi dari masing-masing itu berapa, mana yang nurut, mana yang nggak nurut, mana yang belum melakukan, belum sosialisasi ini belum turun. Nah ini saya memang berharap ini diturunkan ke tingkat yurisdiksi supaya tidak dianggap seluruh Indonesia itu nggak align. Kasihan macam-macam ini, aku ratingnya kok cuma 35 mana lah. Tidak mau tahu. Karena tidak masih silo-silo, Mbak. Bukan tidak tahu dan tidak mau tahu. Karena silo-silo. Baik dari poin pemerintah, kementeriannya masih silo-silo, masuk sudah melakukan lebih banyak, tapi ternyata belum interlink satu dengan yang lain. Kayak KLHK lebih berfokus ke KLH lebih berfokus ke emisi, KLHK berfokus ke hutan, tapi lupa bahwa ada hal yang lain selain itu. Kalau ngacu ke Jepang, itu mereka itu dalam poin default value saja ya. Dan kita kalau hitung emisi harus ada default value. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi saya pakai bahan bakar berapa, saya kalikan default value, saya tahu emisi saya berapa. Nah di Jepang itu default value-nya itu di tingkat nasional ada, Indonesia juga ada. Tapi setiap institusi beda-beda. ISDN merilis sendiri, KLHK merilis sendiri, ini belum jadi satu. Di poin yang lain yang juga perlu dipahami juga ada hal yang krusial di Jepang. Kan saat ini arah ESG itu tidak hanya arah yang ngitung emisi saja, karena nggak semua pihak ngerti emisi. Jadi berkaitan dengan ESG procurement, pendekatan yang mereka pakai sudah basisnya angka rupiah, angka monetary.
Sehingga nilai barang itu berapa, saya sudah bisa tahu emisi dia berapa. Untuk mempermudah semua pihak mengkalkulasi karbon. Jadi ada langkah step berikutnya. Nah, ini step selanjutnya yang sekarang nanti kita akan sampai ke sana juga. Semoga cukup Pak Usai menceritakan. Itu adalah di depan akan ada mekanisme yang dirilis oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Ya meskipun partially ya. Australia mengeluarkan namanya BCA, Border Carbon Adjustment. Eropa mengeluarkan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Kanada merilis hampir sama dengan Australia, BCA. Amerika belum jelas nih karena Trump dia pragmatis gitu kan, mendorong ke sana. Tapi ini di dalam poin ini apa sih? Kenapa sih mereka melakukan itu? Nanti akan saya ceritakan juga ini. Itu yang di apa namanya poin penentuan default value, poin menghitung emisi dan seterusnya ini perlu ditunjukkan angkanya, pengaruhnya jadi berapa, total emisinya berapa, dan di poin ini belum ada yang menghitung sama sekali. Kalau saya menghasilkan baja gitu ya, emisi baja per ton baja itu berapa kilogram CO2 ekuivalen emisi saya per ton baja, belum ada hingga detik ini. Ada yang mau mulai nggak? Ini memang harus didorong untuk Mau mulai. dulu. Saya yakin karena seperti teman dari cukup Windows sempat ada cerita lagi menghitung batas atas emisi, kan batas atas emisi Pak. Padahal kalau dalam poin berkaitan dengan kursor gue hilang. emisi per tonase bara. Di Eropa itu sawit kita aja sudah diukur emisi default value kalau punya methane capture, emisi default value kalau nggak punya methane capture. Dari bagaimana saya nyatakan, mereka random, random dan kemudian di ya perlu surveyor ya untuk memastikan. Tapi ini dari poin itu mereka sudah memiliki default value bagi pihak yang nggak ngerti emisi. Kalau saya punya tonase berapa, tonase produksi berapa, emisinya berapa nih? Tanpa saya harus melakukan skop 1, skop 2, skop 3, jumlah dibagi total produksi, oh emisinya segini. Emisi yang selama ini didiskusikan perusahaan. Oh itu bagus Bu, tapi kan nggak semua pihak punya resource waktu untuk melakukan itu. Kadang tiba-tiba ketemu investor terus emisi kamu berapa, terus besok harinya direkturnya nanya ke gimana coba kita pakai default value aja, kasih ya, karena kan tidak semua orang mempunyai resource waktu dan kemampuan yang cukup untuk membuat itu. Artinya kalau mereka sudah bisa punya angka intensitas emisi, More better. Itu udah more better. Karena kan di poin selanjutnya itu kan intensitas emisi itu kan dikalikan dengan berapa barang yang akan kita kirimkan ke luar negeri. Kalau emisi kita 100, barang yang kita kirimkan itu 1000, berarti kan 100.000 total emisi ke sana. Nah 100.000 emisi di sana itu nanti di Eropa kan pajak karbon berapa, dikurangi pajak karbon kita yang di Indonesia, diberikan yang harus dibayar. Ketemulah tuh selisih itu. Masalahnya di sana 100 euro, di sini $2. Iya. Itu pun belum ditentukan. Belum ditentukan palu. Artinya, ya kita menghadapi CBAM dan BCA ini penuh resiko. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya udah, kita bergerak lagi. Ini karena bahasanya entah berapa slide saja. Nah ini untuk mengakselerasi dekarbonisasi ini kan butuh push. Butuh pihak yang menjadi katalisator. Industri aja bisa, nggak bisa. Kita mulai melakukan framework penulisan JRI itu kapan ya, Biar? Ada Pak Ali mulai lembaga ini kapan? 2004. Ya, 2004, 2005. ya sekitar itu. Mulai kita komunikasi dengan JRI dan mendorong award pertama kali. 2008 ya? Dari JRI 1 sebetulnya. 2008 dari Pak. 2004 2004 udah ada ke-20. Wah, 20. Anggap Ini aja 20 20. tahun. 20 tahun kita itu perbankan mau menerima perhitungan emisi-emisi ini kapan? Kalau saya nggak salah itu waktu itu saya ketemu dengan BNI waktu itu. Dan kalau nggak salah itu 2016, 2017 itu baru pelan-pelan dimasukkan tuh. Baru 2017. Dan ternyata memang yang nggak bisa sendirian industri. Driver utamanya siapa sih? Asosiasi, investor, regulator. Regulatornya di luar pun kalau investornya belum masuk, enggak. Begitu BlackRock masuk, NGO masuk, asosiasi masuk, pelan-pelan nih
BRI sekarang udah pakai PIKA, BNI juga udah ngitung ini emisinya plus sama climate. BRI juga udah masukin climate. Semua perbankan didorong oleh OJK berbasis climate stress test. Itu tekanan ini. Nah ini memang yang bisa mengakselerasi mereka. Jadi memang kalau saya juga, jadi gini, alhamdulillah kita sudah mulai, tapi memang dari 2004 sampai 2016 ya lumayan. Lumayan untuk kita bersuara di padang gurun gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah bisa didengarkan. Ini roadmap strateginya pun juga makin lama juga akan makin bergeser menjadi lebih banyak karena memang kita kan ditarget 2050 tuh ya nah 2060 sudah ada zero. Artinya ya emisi yang akan terus ditekan di poin ini yang supaya langkah-langkah yang akan dilakukan sudah banyak nih ideasnya. Alhamdulillah. Tapi ada hal yang nanti saya akan bahas, ada poin tata kelola yang belum pada selesai. Nah ini untuk meng-ensure itu kan tadi ada poin yang berkaitan dengan dorongan, ada poin yang berkaitan dengan perhitungan, ada poin yang berkaitan dengan kaitan dari pemerintah punya punya target dan punya target itu juga dalam tekanan gitu kan, karena kan ini kan juga disebutkan di meeting di G20 dan seterusnya. Dan ini ya pemerintah sudah mendeklar mengenai poin-poin bagaimana kita bisa mencapai poin tersebut. Tetapi perlu dipahami ini langkah pemerintah ya, apa yang akan mereka lakukan. Tapi perlu dipahami bahwa dunia itu juga bergerak. Dunia itu mulai pragmatis. Kalau zamannya Mas Gibran kemarin ngomongin mengenai greenflation, Eropa demo mengenai bahan bakar dan seterusnya. Rusia ada perang dengan Ukraina sehingga BBM susah didapatkan. Ini juga mendisrupsi proses berkaitan dengan emisi. Karena pandangan dan bagaimana mekanisme perhitungan emisi itu juga bergerak berdasarkan dengan ini, karena ini tidak hanya di poin teknis. Kalau saya ngomong teknis, maka REC dan CER itu seharusnya saling mendukung. Faktanya tidak. REC, EPA pun menyatakan REC itu nggak ada hubungan dengan CER. EPA, lembaganya Amerika, CER sendiri, REC sendiri. REC itu punya Energy Certificate, CER itu Certified Emission Reduction. Seharusnya ini kan sama ya, kalau technical ya kita mikirnya, tapi tidak. Dua framework yang berbeda, lembaga yang berbeda. Kalau ini cuma ngitung registry renewable energy yang dipakai, jadi hanya untuk klaim renewable energy, tapi tidak ada hubungan dengan reduksi emisi. Kalaupun terjadi reduksi emisi, harus nanya lagi kepada si penjual REC yang tadi. REC-nya saya jual loh, plus sama karbonnya. Saya tanda tangan. Kembali ke yang poin tadi Pak, legalitas hukum atas karbon tadi. Kalau belum diperjanjikan, belum disampaikan, ya belum turun hak atas karbon. Jadi harus sepakat. Karena tanpa ada kesepakatan itu, ya hak atas karbon tidak bisa jatuh kepada pihak-pihak. Kesepakatannya hukumnya berdasarkan hukum apa ya? Kesepakatannya berdasarkan hukum apa? Kan berbagai negara, Yes. kan? Kesepakatan itu basisnya apa? Dan Siap. negara mana yang bisa kita pakai sebagai basis hukum? Ini Mesti pertanyaannya. iya, Bu Deni. Iya. Kesepakatannya bagaimana? Ya memang di poin ini kalau formal dalam bentuk formal legalnya itu ya perjanjian hukum. Karena itu saya selalu menyebutkan kepada beberapa klien kami, kalian itu kalau menyatakan soal karbon, kalian ada kegiatan reduksi karbon, tanyakan juga kepada pihak yang bermitra kepada kalian itu karbonnya punya siapa? Aku yang bayar kegiatanmu kok. Karbonnya punya siapa? Tanpa menyebutkan itu, ini karbon nggak jelas punya siapa. Kalau saya jadi auditornya udah kena masalah di kalian. Karena itu adalah landasan formal.
Nah, ngajunya gimana? Nanti yang bisa jawab Bu Sapnari ini, karena ini ilmu basicnya, ini kan landasan hukum formalnya kemana nih Bu? Nah, ini Bu yang harus jawab nih kalau meskipun nggak ahli karbon, tapi ini harus jawab Bu. Itu tadi yang saya tanyakan. Iya, ini yang harus jawab Ibu paling. Pertanyaan saya ke Pak Nata tadi itu kan yang ditanyakan adalah siapa pihak terlibat. Berarti dalam hal ini kan akan ada dua perjanjian. Yang bisa tripartit ya. Iya. Atau bisa juga perjanjiannya langsung jadi dari pemerintah daerah yang pemilik lahannya ketahui, pengelola kemudian sama pembeli kan. Yes. Yang sebenarnya tadi saya tanyakan itu mau menggali itu. Lah ini saya harus tanya ke Ibu nih, karena kalau misalkan anggap aja ini tanah. Kalau tanah ini kan basic ya, dan kalau karbon kan planetar. Yang nyata aja. Kalau tanah, Ibu itu menyatakan bahwa saya mengusahakan di atas tanah itu kayak gimana nih? Perjanjiannya kayak gimana kok? Anggap aja tanah. Nah, ini kan kaliannya itu. Berarti kan itu pinjam pakai atau sewa. Yes. Kan tinggal digunakannya itu. Yes. Kalau pemilik lahannya, pemerintah selama ini kalau kemarin turun ke daerah-daerah, pemerintah tidak akan melepaskan haknya. Bahkan ada jenis-jenis hutan yang kemudian kepemilikannya masih harus izin ke kementerian. Nggak bisa cuma sekedar di level daerah. Berarti yang harus jelas-jelas miliknya daerah yang dia kelola. Iya. Tapi dia pun milik daerah. Untuk hutan tertentu itu izinnya kan harus ke sana. Itu pun sudah menimbulkan kerancuan kan. Untuk siapa akan dimasukkan sebagai pihak dalam penandatanganan perjanjian. Nah itu udah satu hal nih yang. Oke, nanti yang itu aku jawab, bisa jawab. Oke, yang itu dijawab. Ya. Nanti setelah itu dari si pemilik lahan dia memberikan hak pakai kepada si pengelola. Harusnya Tadi bisa buat di pertanyaan Zoom kedua. gitu-gitu. Antara pengelola dengan si Baterai. pembeli karbonnya ini nanti akan bentuk perjanjian seperti apa? Kalau itu jual beli aja. Nah, jual beli ini putuskah? Putus. Siapa yang bertanggung jawab atas emisi ini? Karena kan dia dari Yang bertanggung jawab terhadap emisi selama proyek maksudnya itu sudah dihitung di poin audit. Kalau terjadi di tengah jalan Tidak tercapai, ada mekanismenya di situ. Siapa kerugian berapa, angka akan dikurangi, auditor akan turun lagi untuk memastikan angka tadi tercapainya berapa, yang dibayarkan hanya seharusnya berapa. kalau ada kebijakan regulasi, karena Indonesia kan paling gampang tuh mbak regulasi. Kalau ada kebijakan regulasi, kemudian jadi tanggung jawab siapa? Kalau ada perubahan regulasi dan regulasi itu menguntungkan si penjual misalkan, dan auditornya itu juga telah melihat fakta hukum itu, ya itu diokekan. Masalahnya kalau itu merugikan si penjual, maka nanti si penjual bisa melakukan sidang banding di negara tujuan atau under WTO. negara tujuan. Kalau Iya. masalahnya di Atau di under WTO. Kalau masalah di negara WTO, asal, harus turun di persidangan internasional yang bulan itu ada di ya. Sama seperti kalau sengketa ya arbitrasenya Yes. arbitrase internasional. Yes. Kalau Harus yang turun. khusus, Turun itu. iya. Kalau tidak selesai di negara asal dan negara tujuan sih nggak, hanya negara asal dan juga arbitrase internasional. Yang potensial konflik kan pasti negara asal. Yes. Biasanya kan terkait dengan hak tadi, Ya. lahan tadi. Ya. Makanya biasanya auditor di saat awal melakukan audit itu kita turunkan dulu tuh. Makanya di point governance itu kita selalu menanyakan. Nah, menjawab pertanyaan itu tadi berkaitan auditor menentukan ini jatuhnya ke siapa, yang di situ siapa, itu dasarnya apa? Dia yang punya sertifikat. Yang punya sertifikat ini sertifikat karbon, Sertifikat atas lahan itu. kepemilikan, Iya, hak milik. Yes. Berarti pemerintah. iya. Pemerintah itu saja pemerintah daerah. Bisa jadi swasta yang Betul. punya lahan besar. Betul. Tapi kan sekarang Indonesia jarang. Betul. Punya lahan 47 Yes. hektar itu pemerintah pasti. Makanya dalam poin ini akan sangat sulit, menurut saya sebagai expert ya, akan sangat sulit kementerian itu mempunyai data, kecuali LHK yang ada APBN, yang mereka kuasai. Nah itu, tapi untuk di poin ini yang legitimate itu pemerintah daerah, kabupaten ataupun provinsi. Kemarin coba ke pemerintah daerah juga nggak berani. Nah itu makanya perlu ada kajian teknis, ada white paper dulu. Ya.
Jadi kalau misalkan ada satu lokasi terdiri dari di antara provinsi, dia ada di 2 kabupaten berbeda dalam satu provinsi, nah duduk bareng. Kalau beda provinsi berbeda kabupaten, mereka berempat harus duduk bareng untuk ditentukan dulu, dan itu harus ada kajian teknis. Siapa yang boleh turun mewakili itu harus berdasarkan kajian teknis. Mungkin nggak ada sengketa yang timbul di nasional. Berarti kalau nasional berarti antara si pengelola dengan si pemerintah pemerintahan ya. Karena itu bisa melibatkan antar kabupaten, Yes. siapa-siapa. Bisa ada provinsi. Saya membayangkan kok dari sisi hukum complicated. Sudah ada regulasinya juga. Misalkan kayak contoh biopark. Biopark itu sudah ada regulasi khusus kalau untuk area yang berada di 2 kabupaten yang boleh masuk ke depan adalah provinsi. Jadi di poin ini memang ya harus segera dibuat terobosan untuk hal-hal yang abu-abu. Kalau nggak bisa diselesaikan melalui kajian, itu diselesaikan melalui regulasi yang disegerakan oleh masih. Tapi ya harus mengurus regulasi juga harus kajian lagi kan. Iya. Pokoknya intinya tata kelola tuh. Ya, peluang risiko, kita bilangnya risiko. Yes. Risiko konfliknya bisa terjadi antara pemerintah dengan pengelola. Yes. Dalam itu penyelesaiannya lokal. Yes. Bisa terjadi antara pengelola dengan pembeli. Yes. Itu akan diselesaikannya internasional. Internasional. Kalau di lokal nggak bisa selesai. Iya. Kayak gitu. Jadi mirip seperti hukum dasar awalnya. Jadi makanya kan saya senang sekali ketika banyak ekspor karbon itu sependapat dengan saya bahwa ya sekarang karena arahnya accounting, maka ya pendekatan bentuknya berbasis accounting base. Kemudian yang berkaitan dengan kaidah hukum dan lain-lainnya juga mengikuti norma hukum yang ada di negara tertentu, dan juga kalau misalkan nggak selesai ada Arbitrase. Nah, berarti emang harus disarankan kalau untuk carbon trading ke arbitrase. iya. Intinya kadang-kadang kelewatan itu tata kelola. Ya, tata kelola. Makanya ini nah, kita lanjut masuk ke selanjutnya. Katakan Ya. arbitrase itu kan ujung ya. Ya, Ini. betul. Sebenarnya kan yang Ini. yang menjadi pertanyaan itu adalah Iya bisa diputar. ketika yang diperdagangkan itu udah matang kan, gitu kan. Nah di Indonesia ini ada nggak perusahaan Indonesia yang sudah punya ya aset yang dalam hal ini karbon ya yang bisa diperdagangkan yang cukup, kan artinya sebenarnya Indonesia ini negara kaya kayak karbon gitu ya. Jadi ada nggak yang besar di Indonesia? Karena kita ini kan berbicara pemerintah daerah segala macam, tapi yang sudah melakukan sertifikasi Sudah, cuma lagi dulu. ini nggak ada dong. Di Baraya termasuk yang terbesar ya saat ini. Di Baraya itu dia punya potensi. Saat ini yang kedua itu geothermal, Pertamina geothermal kan dia PG nggak maju-maju kayaknya. ya ini ya, perlu dorongan pemerintah atau komitmen pemerintah juga dalam poin ini. Tapi kan sudah ada terobosan pada saat COP baku kemarin kan dari pihak KLH sudah diskusi dengan Vera dan seterusnya ya. Ini kan ujungnya kan artikel 6 pengakuan dari berbagai pihak. Kalau yang belum tahu artikel 6 jadi dalam Paris Agreement itu ada artikel. Nah di poin artikel 6 itu adalah poin pengakuan atas metodologi. Nah ketika metodologi itu sudah diakui, Indonesia itu baru mengakui CBM. Tapi yang lain-lain itu belum, Vera, Gold Standard, Presivo. Nah ketika sudah ada pertemuan, ada proses pengakuan SRN itu sebagai sarana registrasi aktivitas karbon, tetapi boleh berkoordinasi juga dengan belum. Kalau dengan Vera ya belum. Kalau satu lagi mutu kan mereka mengacu ke ini Pak, mengacu ke metodologi yang akan dipakai ini masih. Jadi mutu bisa pakai tergantung bohirnya minta pakai Vera atau pakai dia pakai mekanisme CBM ya, nanti dia ngundang Pak Mutu menggunakan metodologi yang ada di sana, tapi ya harus komunikasi dengan CBM-nya sendiri. Kalau Vera kan dia punya tim auditor sendiri ya, under bisnis mereka. Jadi kalau misalkan akan mengundang Mutu dan lain-lain kan mereka harus bermitra dulu. Jadi memang mekanisme untuk Indonesia artinya perusahaan-perusahaan lokal yang dalam masih. Tapi SPE GRK baru dikeluarkan untuk yang technical base kan, nature base kan belum ada yang berhasil sampai sekarang. Oh, yang teknikal juga belum keluar kok. Bukan yang PGI udah jualan. PGI itu jualan CDM.
CDM. 2016 itu. Enggak, udah dibeli. Belum. Iya kan? Dari lain dong. Iya itu CDM. Mekanismenya CDM. Tapi SPE-nya keluar. Ada, mau punya sertifikatnya. Iya, mungkin ya. Itu harus sertifikat kali. Dibeli soalnya sama klienku. Oh dia ngeluarkan SPE. Dia beli SPE GRK Hmm. dari Pertamina Geothermal Lahen dong. Dibeli sama Pama Persada Nusantara. Iya. Buat Kalau metodologi masih offset. CDM, dia metodologi yang dipakai itu adalah CDM berbasis metodologi yang waktu itu 2016. Ya. Jadi yang terbarunya ini kita juga belum tahu nih masih kan belum ada lagi kan penjualan yang 2018. Soalnya 2024 dari jual belikan di ID. Ya itu 2024 sih, 2024 2023. Oh itu metodologi audit yang di audit di 2016 tuh, Pak. Jadi belum kan yang terbaru, bukan angka yang terbaru. Yang apa namanya SPE yang dirilis yang terbaru itu misalkan kayak yang punyanya AJN yang dia metan capture tapi sekarang belum clearance tuh dari KLHK. Kajian yang project dengan unit UDP. ABM punya. Itu belum rilis. Itu kan hitung lagi karena metodologi nanti tengah jalan. Udah di LPT lagi oleh Mutu Agung. But then SPE-nya masih belum keluar hingga saat ini. Oh, metodologi kan tidak KLHK itu aja. Jadi LPT-nya sudah selesai tetapi SPE-nya belum turun. Ini kan kasihan. Yang aku dengar, Untuk penjelasan kan makanya. yang aku dengar di kantor market itu yang jualan SPG aja. Seharusnya itu kalau misalkan di Vera Gold Standard Plantivo itu begitu LPT selesai sih langsung keluar. Strukturnya seperti itu. Kalau CDM pun sama, begitu selesai LTV. Di Indonesia bukan karena politik tuh ya. Saya nggak berani sama. Tapi rata-rata dari technical base kan, maksudnya yang dari teknologi base kan. Rata yang dari hutan belum ada yang berhasil. Ya belum. Teknologi. Ya memang masih. Perlu didorong, Pak. Perlu didorong. Soalnya kalau teknologi base lebih gampang dari sisi hukumnya, Pak. Itu pabrik saya, itu geothermal saya. Iya. Kalau nature base lebih susah tuh, tanahnya tanah negara, CSR perusahaan. Apalagi CSR. CSR kan harusnya diberikan. Nanti kena kayak ambil lagi. Tata kelola. Lebih ramai, Pak. Ya. Betul. Jadi memang poin yang relevan ya ketika kita akan melakukan emisi ini, di poin ini ada poin yang berkaitan dengan biaya dan seterusnya untuk nanti ngomongin soal hak. Jadi bagaimana pelaporan GRK itu ya memang ada relevansi dengan berbagai poin ini. Termasuk yang saya tadi belum cerita, proyek karbon itu basisnya juga harus ada, kalau hutan ya, itu basisnya harus ada ancaman. Kalau misalkan nggak ada ancaman atas lokasi itu, ya berarti tidak ada produksi karbon yang bisa diperhitungkan. Misalkan suatu lokasi dia bukan area lindung misalkan, dan kemudian dia di poin ini ada ancaman untuk terkonversi atau encroachment dari masyarakat, lokasi tadi menjadi lahan sawit, atau ada kebutuhan dari masyarakat untuk yang tapi cukup besar ya. Nah itu mengubah landscape itu dan itu menjadi ancaman. Nah itu yang tadi tamak berarti ada potensi konflik juga dong antara pemerintah dengan pengelola. Yes. Iya. Ya karena kan harus sepakat untuk tidak melakukan ancaman bahasanya. Harus ada kesepakatan yang mengikat. Iya. Itu nggak merugikan Indonesia. Kalau merugikan sih enggak ya, karena sebenarnya sudah ada beberapa proyek yang sudah berjalan. Oh, waktu ya takutnya. Wah iya, kita bergerak ke hitungan itu. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan alhamdulillah. Tadi kan kita ngomongin konsep dasar fundamentalnya. Nah, sekarang ada fundamental berikutnya yang perlu dipikirkan, tapi fundamental sudah masuk ke arah hitungan. Jadi di poin ini ada 5 jenis relevan, completeness, konsistensi, transparansi, accuracy. Kalau bisa sedetail mungkin semakin bagus untuk memperkecil uncertainty. Kalau nggak bisa ya di level apa kita bisa menyajikan ini adalah hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian relevansi itu kalau misalkan saya bekerja di satu perusahaan,
Terus kemudian apakah emisi kendaraan dinas pas dipakai istri saya dihitung enggak? Kalau misalkan itu menjadi kesulitan untuk melakukan penghitungan, mending dikeluarkan aja stop itu. Jadi kalau misalkan kita ada poin yang membuat ambigu, akan menjadi susah untuk dihitung, dilepaskan. Atau kalau enggak, perusahaan mengabsorb. Jadi skop dari perhitungan emisi dari awal itu harus sudah ditentukan. Skopnya mana, batasannya mana, mana yang ambigu. Kalau ambigu, seberapa level kita pengen nggak ambigu dan nggak dipertanyakan. Sama seperti yang ngomongin tadi. Jadi ini penting. Kemudian komplit, ya semakin lengkap semakin bagus. Tapi kalau data-datanya nggak bisa sekomplit itu, ya nggak apa-apa. Itu disebutkan sebagai disclaimer. Ada yang kita tidak bisa melakukan sampai seperti itu di poin ini kita keluarkan atau kita masukkan. Ini harus disebutkan di dalam konsep ini. Konsisten ya, ini harus konsisten. Tahun kemarin disebutkan sama seperti JRI. Kalau sekarang juga harus disebutkan. Kalau sekarang disebutkan berbeda, yang kemarin berbeda ya harus didiskus lagi supaya kita bisa lihat performanya seperti apa. Transparan saya pikir sudah cukup clear. Next slide. Ini penting, ini adalah gambaran tadi yang saya sebut 15 skop 3, 5, ini ada 15-16an ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes. Yang prinsip tadi itu sumbernya dari ISO ya? Ada ISO, dirilis di ISO dan juga dirilis di GAGE protokol. Jadi alhamdulillah ya, boleh. Ya. Jadi di ISO base ada, di GAGE protokol juga disebutkan. Nah, berkaitan dengan skop ini juga sama, ini juga disebutkan di GAGE protokol. Skop 1, skop 2, skop 3 ini, skop 1 kan direct, skop 2 indirect di industrinya, skop 3 itu yang ada di luarnya lagi. Tapi karena kan dunia ini sekarang lagi ada ESG. ESG ini mendisrupsi ya paling nggak pemikiran saya mengenai perhitungan emisi. Dulu saya sebagai expert DAD itu nggak iso nggak mungkin, sedetail mungkin. Ambisi saya tuh ke sana. Ketika ilmu saya makin dalam tuh saya terus kemudian lah kok aku kayak telanjang, yang lain pasti pakai kemben dan seterusnya, tapi aku telanjang. Dan ketika telanjang saya diletakkan di horizon paling belakang. Iya, bukan terdepan. Saya diletakkan di paling belakang. Sedih saya. Lah kok ditaruh paling belakang, jujur banget ini ditaruh di paling belakang karena emisinya terlalu besar. Itu mendisrupsi pemikiran saya bahwa penting untuk kita melihat peers benchmarking. Industri leading nyebutnya apa, saya nyebutnya sampai seberapa. Kalau sana nyebutin 5, karena kami nyebutin 7, itu yang terjadi di dalam. Ya paling enggak saya ya sebagai expert, saya mulai lebih rasional. Yang 5 itu bukan greenwashing. Apa? Yang 5 itu bukan greenwashing. Iya, mau gimana tadi persepsi sebenarnya. Aduh, saya juga mau nyebutnya greenwashing, Pak, tapi ternyata cuma saya sendirian yang ngomong gitu. Kan Bapak mau datang sebaiknya atau datang sebenarnya? Iya. Ini. Saja. Betul, orang maunya baik-baik saja ini. Sedih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini saya kembalikan lagi kepada para pembuat framework, para pembuat laporan, para juri akan bagaimana. Tetapi faktualnya saat ini saya mulai lebih rasional karena mereka melakukan hal seperti itu. Ketika dibawa ke MSCI, karena saya cukup dekat ya, MSCI, S&P, Sustainalytics, kita sering rutin meeting dan mereka menceritakan metodologiku, ngitungnya gimana. Oh, ini yang pakai AI di saat awal, mohon maaf AI itu kayak gitu. Nah, itu mereka cerita. Nah, ini case ini terjadi dan ya mohon maaf. Jadi di poin ini ya saya sampaikan seperti itu aja. Mau nggak detail monggo. Oh, pertanyaan berikutnya, apakah akan dijumlahkan 1, 2, 3? Sebaiknya saran saya 1, 2 saja yang dijumlahkan, yang 3 dilepaskan terpisah. Itu saran saya sebagai expert. Mau dijumlahkan 3-3-nya, monggo. Ya, saya kan kebetulan karena tadi saya berpikir
ESG tadi ya. Kalau di kelas sih kita gabung tiga-tiga ya, Pak. Oh iya. Kalau prakteknya kita ikutin Bapak. Ini ngeri saya. Oke, nah ini kita sekarang mulai masuk nih caranya itu di skop 1 dan 2 dulu nih. Kalau skop 3 mungkin nggak tahu legislatif nggak seperti itu, tapi bahasannya memang ketika kita akan melakukan emisi itu memang pertama kali yang harus dilakukan ya kita harus apa ya kalau orang melihat ke dalam itu apa bisa Refleksi. nah refleksi dulu emisiku tuh apa sih, jadi kita mulai membayangkan oh yang ke sana skop 1 tuh untuk emisi saya sendiri itu saya beli bahan bakar, saya beli sama seperti kalau kita internal audit, jadi dicari dulu di dalam oh ini ke sana yang ini masuk skop 2 gitu kan. Ini harus duduk dengan berbagai pihak ya untuk memastikan keadilan. Nanti kita bisa mengacu ke metodologi apapun, bisa ISO 14004 yang paling basic dasar untuk project, untuk perusahaan, untuk supply chain ada sendiri 14083 dan seterusnya. Intinya memang ya emisi ini ya sudah ada aturan bakunya. Kalau nggak bisa menghitung secara detail dan bingung ngitungnya akan gimana, ini dasar sampai dapat berpultanya gimana, kita bisa mengacu ke yang emission factor yang sudah ada. Emission factor kalau yang internasional seperti ini ya belinya ya apa namanya ya namanya internasional, basisnya pendekatan internasional. Sesuai dengan Indonesia, ya bisa jadi enggak. Karena solar di Indonesia beda dengan diesel fuel. Diesel fuel di sana ya benar-benar pure diesel fuel, ya ada nabati. Di Indonesia solar itu ada nabatinya 35% yang akan grow sampai 40 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan menimbulkan default value yang berbeda-beda. Sehingga emission factor ataupun default value yang dipakai itu menjadi faktor yang lain. Ini ada yang internasional, yang nasional ada sendiri. Kalau mau berbasis laboratorium apakah boleh? Boleh. Jadi bisa juga basisnya laboratorium. Pak, apakah bisa langsung semuanya? Ada yang dari laboratorium, kemudian yang dari nasional, default value atau emission factor nasional bisa dipakai, atau yang dari internasional. Kapan saya pakainya? Apakah boleh dilakukan bersama-sama? Boleh, tapi harus ada dasarnya. Saya selalu menyatakan kalau tujuannya untuk mendapatkan asersi internasional, sebaiknya pakai yang internasional. Sebaiknya. Tetapi kalau misalkan nasional, ya apa namanya ya kita mixing, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mendapatkan asersi internasional, kita bisa menggunakan angka internasional. Nah di poin ini nanti untuk mengkalkulasikan itu nggak gitu susah. Tinggal BBM-nya berapa, tadi kan kita ngomong skop 1 BBM, ya BBM-nya berapa dikalikan dengan emission factor. Itu dulu waktu saya pertama kali belajar ngitung emisi. Begitu saya sudah mengenal bahwa emisi itu sekarang masuk ke akuntansi, apalagi arahnya IFRS, saya harus ikut. Nah, di poin IFRS ini kan emisi BBM itu kan ada haknya masing-masing. Kalau memang itu berkaitan dengan faktor produksi, skop 1. Ngitungnya kayak gini. Tapi kalau ada yang apa namanya ada potensi masuk ke skop 3, misalkan seperti emisinya karyawan, transportasi material, itu kan masuk ke skop 3. Nah, ini memang penting untuk rekan-rekan di accounting, pendekatannya seperti apa kalau di apa namanya? Kalau di accounting maksudnya apa ya? Mereka tuh merilis. Jadi kalau misalkan kembali ke sini. Jadi di accounting itu ada metodologi perhitungan accounting yang basisnya dari mana, Bu? Yang bisa kita pakai World basis, accrual basis, cash basis. Iya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita menggunakan BBM itu, kan BBM itu kan ada yang
arahnya memang tadi ya faktor produksi, ada yang nggak faktor produksi, Bu. Dan ini kan ada taggingnya masing-masing. Jadi taggingnya tuh harus disesuaikan. Kalau dia BBM-nya nanti jatuhnya ke menjadi fasilitas misalkan, maka kan itu dipisahkan masuk ke skop 3. Kalau yang apa namanya basisnya memang untuk faktor produksi untuk BBM apa namanya genset ataupun alat produksi, itu kan masuk ke sana. Nah itu masuk ke dalam skop 1. Jadi ada tagging khusus yang diberikan sama seperti di tagging di akuntansi. Nah, yang selama ini digunakan oleh kita tuh ya kayak BBM dikebiaui yang langsung BBM dikalikan faktor emisi. Nah, padahal di accounting mungkin ini penggunaannya beda, ini adalah BBM untuk perjalanan dinas nih. Iya, Kos sama operasional. betul. Nah ini harusnya dipisahkan, ini skop 3 ini. Itu harus diletakkan di posisi yang berbeda. Jadi semakin dalam ilmunya kan semakin merundurkan, oh ya kemarin salah. Dan di poin ini saya ingin ya menyatakan bahwa di poin ini kita memang harus meletakkan itu seperti bagaimana ilmu basis awalnya accounting-nya melakukan itu. Jadi dipisah-pisah, jangan langsung digabung dulu. Makanya di poin ini kita sempat duduk bareng dengan Mbak Stella waktu itu. Nah kalau intensitas emisi, dengan itu juga kita ngobrol ya, intensitas emisi. Kalau keuntungan perusahaan itu mengakumulasi anak perusahaan, apakah boleh kita gunakan sebagai pembagi total keuntungan perusahaan itu untuk membagi emisinya di perusahaan? Ya seharusnya ya tidak. Karena si perusahaan juga harusnya ngitung emisinya sisi holdingnya dia, yang keuntungannya juga diakumulasikan kan. Betul kan ya? Nah ini kita harus kembalikan ke ilmu dasarnya, karena kan MQ sudah mulai bergerak ke accounting base. Jadi ya kita pun meletakkan dasar pemikiran accounting sebagai dasar perhitungan emisi. Demikian. Jadi nanti berikutnya sampai keluarlah angka berapa ton CO2 per produk yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memang harus turun ke sana. Berapa emisinya per ton produk itu harus kita dapatkan. Intensitas emisi atas barang. Sehingga nanti ke depan kita bisa ngitung nih emisi kita, nanti kalau luar negeri mau jualan basisnya seperti apa itu kita bisa arahkan. Jadi intinya cuma mudah Pak, cuma mengalihkan, cuma ada poin ilmu dasarnya yang harus dijadikan acuan seperti itu. Next slide. Jadi sekarang ini saya ambil contoh yang ada di ICC. Ada di ICC ini contoh kalau bagaimana cara ngitung kita sampai dengan bisa dapat total emisinya per produk, hingga sampai dapat tahu nih per fatty acid, fatty ester atau per biodiesel itu berapa dari sawit awal. Nanti ngitung dia sebutkan nih kalau no LUC itu land use change, itu artinya ya dia tidak menambahkan perubahan lahannya. Nah kalau di Indonesia gimana saat ini? Ya memang rata-rata belum memasukkan poin ini, beberapa literatur yang saya baca. Tapi kalau di internasional, karena sudah ada cut-off date-nya itu adalah 31 Desember 2020 menurut FAO. Jadi kalau ya itu menurut FAO ya, kalau menurut EU itu 31 Desember 2008 itu cut-off date-nya MPK. Tapi sekarang sudah menyatu menjadi cut-off date-nya FAO 31 Desember 2020. Sehingga kalau dibukanya setelah 31 Desember 2020 baru dihitung LUC-nya. Yang sebelum itu nggak perlu dihitung. Itu kesepakatan. Sudah jadi FAO regulasi. Jadi di poin ini ya, bagaimana cara ngitung? Ini adalah emisi yang didapatkan untuk mendapatkan bahan baku tadi. Jadi ya skop 1, skop 2, skop 3-nya nggak harus dimasukkan. Jadi skop 1, skop 2 sampai dapat berapa kilogram CO2 ekivalen per ton soybean. Nah, terus itu kita ini kebetulan karena si pabriknya sama millnya dekat, jadi nggak ada emisi dari pabrik, dari kebun ke pabrik. Ini kebetulan contohnya kayak gitu. Jadi dikirimkan ke pabrik tanpa ada emisi transport, dan dari pabrik ke refinery kebetulan ada transport. Nah, ini diturunkan. Nah, dari buah jadi fruit soybean kan ada namanya yield.
Jadi kayak misalkan baja kan dari besi berapa jadi baja berapa. Ini dari minyak soybean, minyak kedelai itu dari berapa kedelai. Ini ada yieldnya. Dan ini ada pembagi dengan oil extraction rate-nya dia. Jadi ini contohnya udah cukup detail. Jadi bagaimana urutan ngitung sampai dengan ke sana. Jadi ada allocation factor. Allocation factor itu additional perhitungan, karena kan di dalam allocation ini itu kita ingin membandingkan dari total emisi ini yang jadi haknya farming itu berapa persen. Jadi dihitung alokasinya. Paham ya? Paham nggak? Jadi kalau misalkan saya menghasilkan baja, itu kan ada turunan-turunannya yang lain. Kalau saya menghasilkan minyak sawit, itu ada turunan yang lain. Sehingga turunan yang lain kan juga butuh dialokasikan emisinya. Jadi kalau yang jadi soybean cuma 33%, ya 33% aja hak atas emisi di 3.219 ini. Begitu maksudnya. Jadi ini ngomongin emisi itu ngomongin hak. Tidak semuanya dia itu dijumlahkan. Sisanya kan jatuh ke soy meal, Pak. Yang jadi tempe itu kan soy meal. Minyaknya udah diambil. Jadi yang kita makan tuh ampas. Ampas tempe. Nah itu emisi yang lain jatuh ke ampas ataupun produk turunan lainnya. Begitu. Mau nanya enggak? Di dasar alokasi tadi kilogramnya. Iya. Hasilnya. Iya. Pertama yield, yieldnya itu berapa persen minyak yang didapatkan. Nah kemudian setelah itu kan kita tahu nih, oh emisi semuanya berapa nih total emisi semua. Ini kan emisi semua. Nah emisi semuanya crude soybean oil itu yang benar-benar jatuh ke si cairannya. Karena nanti akan dipindahkan ke sini nih, akan dibuat jadi biodiesel nih. Itu berapa? Sisanya pindah ke ampas yang dimakan. Dari tempe, jadi tahu, itu ke sana. Konsep berpikirnya seperti itu. Bukan ke harganya ya. Bisa, pinter. Jadi allocation factor itu didasarkan dari berbagai poin. Pertama dari neraca masanya. Yang kedua dari harganya. Betul. Jadi boleh milih. Karena kan kadang-kadang kalau nilai ekonominya tinggi ya biasanya harusnya lebih tinggi. Betul. Pokoknya jadi emisi itu sekarang udah ilmu pendukung, support ilmu. Itu dasarnya adalah ilmu utama tadi. Nah, ini dapat nih angkanya. Langsung jumlah tambah ini alokasi. Karena kan untuk ngasilin biodiesel itu ada produk turunannya lagi, namanya gliserin. Yang dipakai untuk kita jadi pemutih itu, gliserin. Nah, itu berapa persen? Yang jadi farming itu 0,94, 0,06-nya itu adalah gliserin. Jadi yang 94% dapat jatah emisi oke. Tapi 0,94 itu bisa nanti saya sih nggak cukup 0,94. Tapi ya ini dasarnya ya Ibu syarat untuk mendapatkan sampai biodiesel itu segini loh kilogram CO2 ekivalen per ton farming. Nah ini yang paling dasar harus dilakukan oleh seluruh manufacturer. Kemudian siapa yang mewakili data Indonesia untuk nanti kita ngomongin SIBAM, ngomongin BCA. Ini dasarnya ini. Terus nyatet gimana? Nyatetin ini. Terus bagaimana cara mendorong semua pihak itu guyup. Ayo guyup toh. Siapa yang mewakili ini? PIKAF pada saat dia melakukan metodologi ini, karena saya itu metodologi ini kayak ini. Itu basisnya juga champion SR itu siapa, ongkos emisinya berapa, udah dijadikan sebagai mewakili untuk sektor. Jadi harus ada yang mewakili. Nah ini next slide ya, terus kalian ya.
satu perusahaan yang menghasilkan biodiesel kan ada menghasilkan yang Yes. jadi buat kosmetik lah kan. Yes, betul Pak. Itu termasuk diperhitungkan nggak? Ya, tidak Pak, benar. Jadi artinya satu perusahaan yang menghasilkan yang utamanya. Ya. Berarti kita ketika kita mau bikin laporan kita bilang loh, Betul. utamanya adalah biodiesel kan. Yes. Proses itu kan dia menghasilkan yang lain-lain yang mungkin akan melalui proses tempe juga paling nggak ada emisi karbon tingkat misalnya. Yes, betul. Gitu kan. Betul. Nah itu termasuk harus diperhitungkan dalam orangnya perusahaan kan? Terus kalau kita mengerjakan ini harus. Nggak cuma sebatas biodiesel yang kita laporkan atau tadi ya. Oh, kalau dalam poin sudut pandang pelaporan ya. Nah, Siap, dalam sudut pandang. Kalau dalam sudut pandang laporan itu cuma sampai emisi ini aja Pak. Dia jadi barang aja atau sampai barang sampai ke tergantung ini ya kan dia tergantung supply chain-nya. sampai mana dia. Iya, itu yang dilaporkan. Apakah dia harus melaporkan sampai dengan ini? Bagus kalau bisa. Oh gitu. Bagus Pak kalau bisa. Tapi Tapi kan bagusnya melaporkan. iya kan. Saya sarankan memang bagusnya melaporkan karena apa? Dari situ nanti kita bisa membuat rata-rata default value untuk industri soybean itu emisinya segini. Tinggal dikalikan aja kapasitas produksinya, emisinya segitu. Enak kan? Tapi memang harus dipilih. Nanti angkanya itu dari range ini sampai range ini. Kemudian nanti ditentukan sebagai default value. Kalau kamu industrinya itu high commitment, produksinya luar biasa, tak boleh pakai angka rendah. Ya dari. Atau langsung kan nggak laporin semua atau gimana? Ya iya Pak, kan ada. Ini kan semua adalah mendorong apa ya? Batasannya berapa? Karena kan orang itu kan nggak bisa menghitung semua. Satu mewakili semua kan nggak bisa. Tapi kan ketika kita membawa ke ranah yang lebih luas, maksudnya ketemu dengan pihak internasional, misalkan negara, misalkan saya mewakili pemerintah, kementerian, emisi industri bahan jamu berapa? Langsung yang mana? Misalnya yang mana kan repot. Berarti kan kita harus membawa satu yang kita jadikan acuan. Dan satu itu kalau bisa ada range. Karena pemerintah kan Kalau mereka tanya kan kita dari soybean production sampai biodiesel tuh kita telah merupakan value chain gitu kan. Tapi kita kan harusnya kalau kita yang internasional jawabannya mestinya semuanya dong. iya, Nggak sebagian-sebagian. iya. Harusnya, betul. Oh harusnya. Harusnya. Boleh. Ini sekali lagi tadi kan ada persepsi ESG yang membuat kita harus berimbang kan. Jadi kita jadi dasar tidak tahu. Siapa yang harusnya menentukan punya kewenangan? Siapa tahu jadi peserta. Siapa yang seharusnya menentukan punya kewenangan untuk menentukan ini? Siapa yang berhak menentukan? Pemerintah Bu. Jadi pemerintah, Asosiasi boleh, asosiasi Ya, boleh, apakah asosiasi boleh asosiasi atau boleh pemerintah? asosiasi boleh. Asosiasi Karena kan yang- kayak ICC itu sebenarnya kita sebutkan ada ICC, ada lembaga laboratorium di luar negeri, ada EPA, dia juga ngerilis. Boleh, nggak harus pemerintah. Pemerintah mau rilis bagus. Jadi yang penting dari organisasi asosiasi juga iya, kalau kita rilis Bu ya, saya siap mendukung. Kita cari support next. Pak, Coba habis Pak ya. ada pertanyaan dari Zoom chat Pak. Oh siap, mangga. Kita share dulu ya Pak ya. Boleh. Mohon maaf kalau berat nih bahasanya. Boleh Pak. Silakan. Sebentar. Kita emang kalau di sini. Open mic juga nggak apa-apa tuh. Open mic. Yang mau nanya bisa open mic dulu. Ini terlihat. Oh siap, Bu. Semuanya udah ini. Pertanyaannya keduanya dari Malaysia Pak. Oh siap. Yang lainnya feedback. Siap. Can we also count this company vehicle? Can we also count this under scope 3? Ya memang harus di scope 3 kalau company vehicle. Company vehicle yang dia basisnya membawa transportasi karyawan dan seterusnya. Bahkan kalau kita mau perjalanan dinas, kemudian juga kendaraan yang dipakai direksi dan seterusnya, memang sebaiknya kita letakkan di scope 3 karena bukan faktor produksi. Kan di dalam poin ini kalau kita ngacu ke
ISO definisi termasuk dari GAG protokolnya Business travel. WRA itu juga adalah faktor produksi. Jadi transportasi ini arahnya ke sana ya diletakkan ke skop 3. Seperti itu. Pertanyaan kedua, maaf Pak, saya mau nanya, emission factor is reporting in a potential control. There are certain countries that did not have national values for fuel and electricity. What is the best reference for emission factor? Is it actually use? Ini tergantung. Akan dilaporkan kepada siapa? Kalau dilaporkannya ke lembaga internasional, saya selalu mendorong gunakan emission factor internasional. Kalau kita merasa ada kekhususan, ada yang menteruskan kan, Pak? Ada yang menteruskan? Dari KL sih Pak. Oh, Bisa. pasti bisa ya. Kalau misalkan dia di negara itu memang kayak misalkan di Indonesia kebetulan untuk diesel fuel itu kan tidak pure diesel fuel, sehingga ada 35% FAME itu. Nah, di poin itu emission factor-nya sebaiknya merefer ke negara tujuan. Kalau nggak bisa dari basis lab kalau negara nggak merilis. Contohnya memang Pertamina sendiri sudah pernah merilis emission factor berbasis bahan bakar yang dirilis di Indonesia itu boleh. Makanya di dalam case-case tertentu menggabungkan emission factor yang didasarkan dari perhitungan laboratorium itu bisa digunakan di poin ini. Kalau memang tidak ada. Tapi kalau tujuannya adalah internasional, saya akan menyarankan internasional, dan nanti disebutkan bahwa untuk emission factor yang tidak kita gunakan dari internasional, kita sebutkan, kita mampirkan lah bagaimana proses penghitungan emission factor tersebut. Jadi ini sebaiknya seperti itu. Itu poin konsistensi. Jadi kita sarankan tetap kalau basisnya dari laboratorium ya sebaiknya dilampirkan perhitungan. Feedback. Giving us user-friendly references in doing scoping and how what in terms of Indonesia and will need to be aligned into SO. Ya betul, setuju. Jangan lupa Bu, masih ada lagi ISO terbaru 14083 untuk supply chain. Jadi baru saja rilis 2023. Jadi memang kita harus terus mengupdate ya, karena supply chain ini poin penting nanti untuk skop 3-nya agar kita nanti bisa lebih pas. Mungkin ISO 14004 Pak maksudnya. Iya, 14004. Itu dia supply chain. Mungkin untuk Pak Sida Yusof dan Abdul Kadir, apakah ada feedbacknya lagi, pertanyaan kembali? Mungkin bisa di on mic jika memang masih ada pertanyaan. Atau raise hand. Yang ingin bertanya. Raise hand. Dari Bapak Ahmad Qodir sudah tidak ada. Ya. Sudah sementara cukup Pak dari online. Kita kembali yang tadi ya. Mohon maaf nih saya agak konsen tentunya. Nah, nanti lanjutannya adalah bagaimana menghitung gradasi potensial. Ini cara ngitungnya sudah saya masukkan di sini juga. Kuncinya berikutnya yang penting harus sekarang satuan ya. Kadang-kadang kita tuh tidak konsisten di satuan. Dan itu sering saya lihat di laporan sustainability report. Tahun pertama nyebutnya ton, berikutnya nyebutnya kilogram, gitu kan. Itu menimbulkan perspektif yang berbeda dan persepsi yang berbeda. Jadi untuk menghitung emisi sekali lagi poin penting adalah satuan. Jadi mekanismenya seperti ini. Kalau ada yang nanti bertanyakan boleh. Biasanya kok bisa jadi gini Pak, nanti boleh menanyakan langsung. Tapi prosesnya seperti ini bisa langsung ditanyakan by WA. Proses nanti saya bisa tuliskan rumus matematikanya gimana, satuannya nggak apa-apa nanti boleh. Nggak apa-apa kan ini kan sesi sharing kan. Next. Kita waktunya cukup. Lanjut, hari cara menghitungnya. Sudah saya katakan sekalian. Nah, di sini ini memang pendekatannya Eropa ya, Bapak sekalian ya. Sekali lagi pendekatannya Eropa. Karena kan saya mengajunya untuk di ICC EU. Di EU itu dia merilis regulasinya bahwa reference untuk combustion heat and power itu 85 di angka di sana. Jadi emisi di saya itu kalau diesel dibakar di sini nilai value emisinya itu 85 gram CO2 per megajoule. Nah kalau cuma combustion sendiri, makanya sendiri kalau untuk dapetin panas saja sendiri. Jadi ya memang nanti harus melihat
ini Indonesia belum rilis kayak gini. Nah, kita akhirnya kembali untuk untung saving itu jadi Panas lebih kecil ya? ya pasti akan lebih kecil. Kalau ini kan combustion heat and power, jadi ada untuk ngasilin listrik. Berarti Nah. tiap negara beda-beda ya. Kalau Eropa sudah konsisten. Tapi maksud regionnya lain sama di France. US EPA dari diri sendiri, tapi kebetulan EPA dan US US dan EU ada komunikasi ya. Jadi poin ini sih saya lihat di EPA nggak jauh beda sih targetnya. Jadi akhirnya ketemu saving basisnya seperti ini. Indonesia ini belum ada. Ini kan sampai ketemu nih default value per MJ dari FAMI. Nah, ini kan ketemunya dari sini, sehingga nanti bisa tutup. Kok bisa disebutnya saving? Ya karena kan FAMI biodiesel itu kan kalau dia pakai diesel fuel itu turunnya ya 85 Pak. Kan pemakaian itu. Ya, tapi karena ada FAME-nya, maka itu dianggapnya sebagai emission saving. Emission saving, penghematan di poin emisi. Jadi ada bahan bakar yang ditambahkan nabati tadi dianggap sebagai renewable. Berarti nabatinya dong yang mengurangi itu. Iya, Nabatinya angkanya ya ini savingnya. Savingnya saja itu sekitar 57% gitu kalau ada FAME-nya itu. Semoga cukup jelas. Tapi kalau ada pertanyaan masih bisa ditambahkan. Satu aja Pak pertanyaan, Oh, cuma boleh. pengen konfirmasi. Jadi kalau berdasarkan SR, beberapa SR yang pernah kita review ini, saya agak ini ya, kalau berdasarkan GRI kan emang metodologi, kemudian satuan yang dipakai itu kan harus jelas ya, di-declare di dalam pelaporannya. Nah, kita itu menemukan beberapa SR, mereka itu ya seperti yang dikatakan tadi tidak konsisten, bukan masalah kilogram per ton, tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah satuan untuk CO2 itu sendiri, untuk emisi itu apakah boleh hanya misalkan 1 juta ton CO2 atau harus karena dia pakai faktor emisi ya dan dikalikan beberapa faktor emisi itu apakah harus wajib pakai ekuivalen. Jadi misalkan 1 juta ton CO2 ekuivalen seperti itu. Nah, itu harus yang mana maksudnya yang dipakai itu seharusnya harus wajib baku pakai yang ton ekuivalen atau hanya boleh ton saja gitu. Ini juga untuk memperbaiki ini kan ada salahnya juga. Memang seharusnya pakai ekuivalen. Kenapa harus pakai ekuivalen? Karena dengan ekuivalen itu dia juga masukkan unsur gas yang lain. Karena ada SO3, ini kan dikalikan global warming potensialnya. Nah, itu harus ditambahkan. Ini hitungannya masih ada tambahan lagi sebenarnya Bu Rini. Jadi waktunya itu nggak cukup, tapi ya sia-sia. Berarti meskipun misalkan ada SO4 atau ada NH3 gitu yang dia masuk sudah di-convert ke dalam CO2, berarti ketika di akhir nanti satuannya tetap harus pakai ton ekuivalen ya Pak ya? Dijumlahkan lagi nanti, karena dikalikan dengan global warming potensialnya. Iya, GWP. Sehingga nanti baru bisa disetarakan. Oh. Harus ada Iya. Next slide ya. Next slide. Pokoknya saya diundang lagi, pokoknya kita harus banyak sama Sering rapat kita. Nah, ini yang Kode. ini yang poin governance ini yang selalu terlewat. Memang saya sebenarnya pengen 10 SKS impian. Iya sibuk betul. Ini poin tata kelola yang kadang terlewat oleh berbagai pihak. Jadi perlu ada namanya kajian marginal abatement cost curve. Marginal abatement cost curve itu untuk melihat langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah atau layak dieksekusi atau tidak. Jadi namanya aspek untuk ini kan kita harus lihat potensialnya berapa, nanti menghasilkan revenue atau tidak. Kalau menghasilkan, kalau hanya cost doang, costnya berapa per ton karbonnya ya, dan kemudian hasilnya berapa hasil karbonnya. Kalau cuma kecil, nanti yang gede dulu nih, ini potensinya gede banget nih. Costnya ya lumayan lah, $22. Kalau ini dia bisa ngasih revenue. Nah, ini option ini harus ditunjukkan. Prosesnya, investment payback periodnya gimana,
Karena apa? Ini kan harus didorong dan dimasukkan ke manajemen. Jadi manajemen melakukan eksekusi suatu proyek itu dasarnya harus, karena gini, saya pernah menghitung penggunaan mobil listrik yang basisnya sewa dan beli, itu ternyata beda. Sewa itu ternyata lebih rugi daripada beli. Dari sisi emisi, Dari sisi emisi, dari sisi duit, dari sisi Sewa. ya, sewa lebih ini Pak, karena kan nanti nggak ada efek-efek selanjutnya di analisa MACC itu, waduh, tapi mungkin analisa MACC belum dalam ya, karena kan masih gratisan Pak, belum. Tapi kalau misalkan karena MACC itu harus detail, termasuk mungkin yang berkaitan dengan life cycle dari equipment tadi ya, itu akan jadi jauh lebih bagus. Jadi kajiannya sedalam mungkin sehingga kita tahu, termasuk resiko. Resiko itu kadang-kadang dilupakan oleh rekan-rekan sekalian. Karena ketika kita masuk satu proyek ada risikonya, oh kita beli mobil listrik nanti kalau dijual nilainya 0 loh, karena orang nggak mau beli baterai nih, harus tambah baterai, itu kan resiko. Itu harus dimasukkan di dalam kajian ini sedetail mungkin sehingga kita tahu intensitas potensi risiko pendapatan dan seterusnya, dan intensitas per tonnya berapa terhadap nilai investasi yang akan kita keluarkan. Sehingga nanti di poin ini kita bisa bandingin nih, next slide. Ini cepat ini. Nah, nanti kita bisa sampaikan ini kalau ini menurut risetnya World Bank yang habis sekalian ya. Bukan riset saya, ini risetnya World Bank. Jadi menurut mereka ini kayak sampai yang CCS pun costingnya dia perlihatkan, oh reduksinya segini, tapi costnya segini, oh ini ada costnya tinggi dan seterusnya. Nah inilah yang harus dipetakan, disampaikan kepada top management. Pak, ada inisiatif A, B, C, D, E, F, G, H, yang ini menghasilkan duit, yang ini hasil duitnya mesti nanti ini dan seterusnya. Bapak mau mengeksekusi yang mana? Ini tata kelola yang selalu terlewat. Kalau kita ngomongin TCFD, kemarin kita bicara TCFD, ngomongin strategi, ini duluan. Governance dan strategi ini yang harus diadakan dulu. Kalau nggak ada kajian masuk KPK semua, masuk ke gedung bundar. maksudnya governance dan strategi mengenai Proses untuk melakukan eksekusi itu kan harus kajian. Harus dilakukan kajian dikumpulkan kan baru disampaikan ke teman manajemen. Bapak Ibu ini yang sudah kita hitung. Mana yang harus kita eksekusi dulu Pak, ini tahun berapa akan dieksekusi. Nanti kan keluar namanya RJBP, jangka pendek, jangka panjang, jangka tengah, RPJMN, bla. Ini yang harus terlebih dahulu dipersiapkan dan dilakukan. Kadang-kadang konsultan pengen cepat karena si bolehnya kan pengen cepat. Wow, hajar Pak ini menurut konsultannya gini, menurut konsultan itu belum selesai. Konsultan harus maju lagi juga diuji sama komisaris dan direksi. Komisaris dan direksi baru memutuskan dan baru dirilis. Ini manajemen decision. Tidak boleh manajemen komite. Next slide. Ini penting. Sering terlewat. Nah ini yang tadi saya sampaikan juga mengenai Cibam. Kenapa ada Cibam? Itu karena memang Cibam BCA itu tujuannya untuk create a level playing field. Ini kan tujuan mulianya ini Pak, tujuan mulia. Ini tujuan mereka yang mulia untuk negara mereka dan UMKM mereka yang merugikan UMKM dan dunia usaha di Asia. Karena kita kan belajar teknologi ini diajari mereka. Nah, begitu pintar mereka ganti teknologi. Kita harus ganti teknologi juga. teknologi mungkin cepat ya. Nah, itu Pak. Ya memang makin efisien dan makin green gitu ya. Tapi kan fosil tadi udah lain belum balik modal masih. Tapi kan teknologi batu baranya udah keren, udah super kritikal gitu. Ini udah. Mereka suruh kita transisi. Itu yang perbandingannya. Nah, ini yang juga jadi tujuan mereka. Jadi mereka tuh ingin melindungi produk mereka yang di Eropa yang menggunakan teknologi baru dan mahal itu bisa setara dengan cost-nya kita yang murah. Karena begitu sampai di negara mereka ditambahin tarif baru. Karena sama WTO diizinkan Pak dengan regulasi lingkungan itu WTO mengizinkan negara merilis regulasi berbasis lingkungan untuk melakukan banking system itu diizinkan. Jadi ya itu deh. Nah sehingga makanya di dalam poin ini penting untuk kita bisa memetakan nih
berapa emisi per produk yang harus kita katakan untuk produk-produk yang berkaitan dengan CBAM. Ini semen, industri, steel, aluminium, fertilizer, hidrogen yang berkaitan dalam poin, dan nanti juga efek industri terusannya pupuk langsung kena. Yang biasanya pakai hidrogen itu banyak. Next slide. Tapi hanya produk-produk tertentu ya. Ya, bukan. Tapi tidak betul kemungkinan kalau ini sukses tambah lagi. Karena kan awalnya ini kan UDR itu 4 komoditas: kopi, kakao, sawit, karet, kayu, daging, produk hewani, termasuk kulit ada juga yang masuk ke dalam kategori UDR. Ini 2025 mundur ke 2026. Kita kan berhasil lobby ke sana untuk mundur, tapi CBAM itu pengetahuan dari itu. Jadi 2026 atau 2026 tengah-tengah atau 2027 sudah jalan. Kita belum siap-siap apapun dengan karena ini. Dan ini resiko yang perlu diatasi oleh berbagai pihak. Jadi kita perlu define emission factor dari setiap poin, termasuk juga carbon emission dari Indonesia sendiri berapa kapasitasnya. Mana sih Pak yang harus menyiapkan? Yang harus menyiapkan ini, paling nggak ini Pak. Kementerian. Oh, kementerian. SDM. SDM, KLHK, SDM pasti ya itu. Kementan, ekonomi harus mulai. Saya nggak tahu apakah sudah mulai atau belum, tapi dalam pengetahuan saya di BUMN sampai sekarang ini belum kelihatan hilalnya. Next slide. Nah, ini bagaimana mereka akan menerapkan ini pajak di Eropa. Ini adalah yang harus dibayar. Ini Eropa di negara asal. Jadi kita bayar ini. Jadi memang yang terdampak adalah ya kompetitivitas produk kita seperti itu. Dan ini perlu didorong dan juga semua pihak harus paham kenapa kita melakukan dekarbonisasi itu ya ini. Ini awalnya karena ini. Jadi tidak hanya untuk bumi, gitu. Kalau mau agak pragmatis, ya tujuannya ini competitiveness kita. Kan sustainability itu tidak hanya bumi, juga usaha kita. Jadi ya agar usaha kita masih bisa panjang. Nah ini makanya kita harus buat nih emission factor untuk semua poin tadi berapa. Apalagi kalau kita ekspor ke negara tertentu untuk listrik yang kita hasilkan yang harus kita petakan. Nah, yang akan terimpact apa aja ini semua akan impact. Jika produk yang kita berikan, karena saya itu merilis National Dashboard untuk komoditas, dan di dalam poin itu ada emisi turunan yang berkaitan. Jadi kalau misalkan ada produk coklat itu Pak, di dalamnya kan ada sawitnya, ada itu apa namanya bahasanya tapi komposit produk kan tadi, jadi satu produk ada produk-produk di dalamnya nih. Iya, nah Eropa itu ngecek satu-satu Pak. Yang ada ini, ada 66-nya ini masuk kategori sedihnya. Enggak seperti akhir, tapi kompositnya dan Indonesia harus notes agar nanti dibaca oleh kompeten ekonomi di sana, kompeten ekonomi di sana nanti akan menentukan kamu kurang segini ini yang kamu kurang bayar. Baru bicara seluruh. Jadi ini mungkin menjadi penghujung PPT saya. Memang trainingnya nggak cukup karena memang harus multi sektor. Saya menunggu lebih lagi. Ya, pokoknya ini bukan bapak. Iya, jadi memang kelasnya memang perlu nanti multi sektor. Jadi kalau bahas yang di sini ngitungnya gimana per detail ini harus diarahkan, dan kita nanti mungkin bisa bantu untuk framework yang lebih luasnya kayak sebagai asosiasi. Mungkin ke depan kita juga bisa merilis emission factor sekarang itu keren sekali, gagah ketemu KL kan Pak Mahendra Siregar ini sumbangsi kita untuk ini produk karbon ini nanti didetailin lagi atau detailin lagi Pak. Jadi di Competent Authority ini produk chemical tapi itu nanti didetailin lagi. Oh kalau udah basis kan, ini kan basis. Basisnya ada. Yang ini Pak, yang kanan ini Pak. Ini yang kanan ini yang akan dirincikan di situ tuh
berapa itu kalau ada, nah ini semua butuh listrik, butuh hidrogen ya. Ini ya semoga listrik nggak dimasukkan. Tapi kalau material, Kalau masih masukkan PLN memang lagi. Berapa loh, Pak? nah itu makanya. Ya, berapa? Nah ini kan kita belum apa ya, bentuk teknis yang keluar dari SIBAM belum terilis secara lengkap ya. Jadi masih ada faculty expression ke mereka karena kan negaranya nggak hanya Eropa. Australia juga ada sendiri, makanya Australia itu dia merilis ada satu NGO yang lagi mendekati BUMN ya. Dalam poin ini untuk memetakan poin berkaitan dengan emission factor karena ada produk dari Indonesia yang akan masuk ke Australia dan mereka nggak mau ini menjeopardize supply chain mereka. Jadi dari sekarang mereka sudah mulai komunikasi dengan beberapa BUMN karena mereka membeli dari Indonesia. Nah ini paling enggak kalau kita juga sudah mulai menggerakkan dan ini nggak cuma bicara bumi loh, ini ngomongin sustainability perusahaan, ini ngomongin bagaimana produk kita bisa terus diterima, ini daya saing. Jadi perlu kita terus ini. Mas dulu kerja next time ini habis. Alhamdulillah. Mohon maaf menambah waktunya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pada tempat saya kembali kalau kita Terima kasih Pak Napa untuk sharing discussion-nya. Maaf karena durasinya singkat ya Bapak Ibu, jadi mungkin next time kita bisa buat lagi yang lebih panjang. Untuk peserta di Zoom, Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan ke Pak Nata lagi atau Bapak Ibu yang di sini? Raise hand please. Oke, ada. Apakah masih ada Bapak Ibu? Di chat? Ya sebenarnya mungkin masih banyak ya Bapak Ibu ya, karena memang Dia terakhir. baik, ini ada tanggapan nih dari Miss Saja. I'm looking forward for a detailed discussion on the element in the scope 1, 2, and 3 for organization footprint and later on product and project footprint. Baik, Ibu kita tampung dulu ya. Semoga next time bisa ada lagi. Ini singkat aja nih, kita brief summary untuk diskusi hari ini. Pentingnya kalkulasi emisi gas rumah kaca sebagai langkah awal untuk mendukung inisiatif iklim global. Kalkulasi emisi GRK ini dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, relevansi, dan akurasi sesuai dengan standar ISO 14004. Langkah utamanya mencakup identifikasi sumber emisi, pengumpulan data, penetapan faktor emisi, serta perhitungan intensitas emisi terhadap pendapatan atau produksi. Untuk mekanisme inisiatif karbonnya sendiri ada beberapa contohnya seperti MACC, Marginal Abatement Cost Curve, dan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah, tantangan dan peluangnya memang sampai saat ini termasuk keamanan energi, biaya tinggi transisi, serta ketergantungan pada sumber daya asing. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional diperlukan untuk mencapai dekarbonisasi yang efektif. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Nata untuk waktunya, Bapak Ibu yang sudah hadir di offline maupun online semua. Sampai bertemu di ICSP webinar di tahun 2025 Bapak Ibu di Januari. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nggak ikut. Terima kasih Bapak Ibu, kami close Zoom-nya.